Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Berjumpa lagi hari ini dengan Matematika 6. Kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan bilangan bulat. Masih bersama dengan Miss Asma. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Sebasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Di awal pembelajaran ini, materi-materi di video pembelajaran Nurul Asma berkaitan dengan materi pembelajaran di kelas 6 ya. Oke, langsung kita mulai saja tentang bilangan bulat. Siapa yang masih ingat? Apa sih bilangan bulat itu? Kira-kira apa? Dimulai dari angka berapa? Oke, luar biasa ya. Bagi kalian yang lupa, nih Miss Asma akan jelaskan sebentar. Tetap semangat ya. Allahu Akbar. Ya, perhatikan, bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Posisi bilangan ini dalam garis bilangan bisa kita lihat. Ini dia. Ya, nih Miss punya garis bilangan. Di sebelah kiri angka 0 itu bernilai negatif atau biasa disebut dengan bilangan bulat negatif. Kemudian sebelah kanannya dari angka 0 adalah bilangan bulat positif. Semakin ke kanan pada garis bilangan, nilainya semakin besar. Sepakat ya? Sepakat. Jadi kalau negatif 6 atau min 6 dengan negatif 1 atau min 1, maka nilainya lebih besar negatif 1. Bisa dipahami? Masya Allah, luar biasa. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa sih kita menggunakan negatif? Gunanya untuk apa? Penggunaan tanda negatif biasanya digunakan untuk menuliskan posisi benda di bawah permukaan air laut atau suhu di bawah 0 derajat ya. Jadi sebagai contoh, misalkan ada benda kemudian jatuh di kedalaman sedalam 5 meter, bisa ditulis minus 5 meter. Atau misalkan Caca mundur sepanjang 5 meter, bisa ditulis minus 5 meter. Bisa dipahami ya? Itu adalah contoh penggunaan bilangan bulat negatif. Sampai di sini bisa kalian pahami dengan baik? Alhamdulillah. Bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Siapa yang masih ingat? Operasi hitung itu ada berapa? Iya, tepat sekali ya. Ada 4. Ada apa saja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Luar biasa, kalian masih ingat. Sekarang satu persatu kita akan bahas. Yang pertama kita mulai dari penjumlahan pada bilangan bulat. Semuanya, are you ready? Alhamdulillah, kalian semua masih ready. Kita mulai penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat ada 2 aturan yang Miss akan jelaskan di sini. Tolong perhatikan aturan yang pertama. Perhatikan ya. Jika kedua bilangan bertanda sama, maka dapat langsung dijumlahkan. Contohnya ini. 12, tandanya apa? Positif. 5, tandanya apa? Positif. Berarti dua bilangan ini mempunyai tanda yang sama, yaitu sama-sama positif, sehingga bisa langsung dijumlahkan. 12 ditambah 5 hasilnya adalah 17. Bisa dipahami? Yes, kalian luar biasa. Contoh berikutnya, ya, negatif 4 ditambah dengan negatif 15 mempunyai tanda yang sama bukan? Iya, yaitu sama-sama negatif.
Caranya sangat mudah, tinggal kalian jumlahkan saja. 15 ditambah 4 adalah 19, kemudian tandanya mengikuti yaitu minus. Paham? Oke, luar biasa. Itu aturan yang pertama. Masih penasaran dengan aturan berikutnya? Ini dia. Nah, bagaimana jika kedua bilangan yang dijumlahkan itu berbeda tandanya? Caranya adalah abaikan dulu tandanya, anggap gak ada dulu tandanya. Kemudian angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Tandanya bagaimana, Miss? Untuk tandanya mengikuti tanda bilangan yang lebih besar. Yuk, contohnya ini. 15 ditambah negatif 5. Tandanya tidak sama ya. Kalau tandanya tidak sama, maka angka besar dikurangi angka yang kecil, yaitu 15 dikurangi 5 berapa? Betul, 10. Tandanya positif atau negatif? Positif. Kenapa? Karena tanda mengikuti angka yang besar, yaitu angka 15. Paham? Masih belum? Oke, kalau masih belum kita kasih contoh lagi. Alhamdulillah, tadi Miss sudah jelaskan tentang operasi hitung penjumlahan. Bisa dilanjutkan dengan operasi hitung berikutnya? Yes, kita akan maju bareng-bareng. Ini dia, pengurangan pada bilangan bulat. Nah, kalau pengurangan ini sangat simpel ya, karena aturannya nggak banyak, only one, hanya satu. Apa? Ini dia. Pengurangan bilangan bulat dapat dihitung dengan cara menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. Lawannya itu apa sih? Nah, lawannya itu seperti ini. Kalau minus 5, lawannya berapa? Positif 5. Kalau 7, lawannya berapa? Minus 7. Itu yang dimaksud dengan lawannya. Paham? Yes. Oke, Miss senang sekali hari ini kalian luar biasa. Kalian hebat. Kalian tidak mudah putus asa. Dan Miss yakin kalian adalah pejuang matematika yang tangguh. Oke, kita lanjutkan. Oke, contoh ya. Pada pengurangan bilangan bulat, tadi sudah kita sepakati, aturannya adalah sama dengan menjumlahkan lawannya. Perhatikan contoh yang pertama, 12 dikurangi negatif 10. Berubah menjadi penjumlahan ya, dengan menjumlahkan lawannya. Lawannya negatif 10 berapa? Positif 10. Baru kita jumlahkan. 12 ditambah 10 hasilnya adalah 22. Contoh 1 bisa dipahami dengan baik? Luar biasa. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, ini ya. Dijumlahkan dengan lawannya. Lawannya 77 berarti berapa? Minus 77. Hasilnya adalah ini. Contoh berikutnya. Ini lawannya minus 93 adalah 93 dan hasilnya adalah ini. Dari 3 contoh pengurangan bilangan bulat, ada yang mau bertanya? Yuk, silakan. Ya, oke. Contoh yang ketiga Miss ulangi lagi. Pengurangan bilangan bulat dapat dihitung dengan cara menjumlahkan lawan bilangan pengurangnya. Ya, jadi 87 dikurangi minus 93 sama dengan 87 ditambah lawan dari minus 93 berapa? 93 Miss. Ya, kalau sudah silahkan dikerjakan sesuai dengan aturan operasi hitung pada bilangan bulat. Sampai di sini berkaitan dengan pengurangan bilangan bulat, ada yang masih bingung? Masya Allah ya, kalian hebat, kalian luar biasa. 2 operasi hitung sudah dijelaskan dan sepertinya kalian masih penasaran dengan operasi hitung berikutnya. Apakah itu? Yaitu perkalian dan pembagian. Sebelum Miss Asma lanjutkan, Miss pengen tahu nih, kalian masih fokus atau enggak? Coba, kalau Miss Asma bilang matematika, kalian jawab aku suka, dan aku bisa. Semangat ya. Oke, kita lanjutkan
operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, seperti apa nih? Jika kedua bilangan bertanda sama, maka hasilnya akan positif. Dan sebaliknya, jika tandanya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Ya, mudah sekali untuk mengikatkan pada perkalian dan pembagian ini. Langsung ke contoh ya, biar kalian makin yakin, kalian makin bisa, kalian makin paham. Yuk, ini dia contoh untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, perhatikan 15 dikali 3. Ini kan sama-sama bertanda sama ya, yaitu positif. Pasti hasilnya akan positif. Kita kalikan saja, 15 dikali 3 45, tandanya positif. Contoh berikutnya, pasti ini hasilnya akan positif karena tandanya sama. Ini pasti akan positif. Kenapa? Nah, tandanya sama, Miss. Betul sekali. 5 dikali 3 adalah 15. Jadi hasilnya akan positif 15. Lanjut. Ayo, kalau ini tandanya nanti apa? Minus 12 dikali 3. Iya, tandanya akan negatif. Kenapa? Tandanya berbeda. Yang satu minus, yang satu positif. Betul sekali. Lanjut. Nah, kalau soal ini gimana? Nanti hasilnya positif atau negatif? Betul, negatif. Kalau yang ini sudah selesai. Alhamdulillah, materi kita berkaitan dengan operasi hitung pada bilangan bulat sudah Miss Asma jelaskan. Kita akan mencoba latihan di buku paket kalian halaman 14 nomor 10A sampai E dan halaman 14 nomor 11A sampai 11E. Luar biasa materi pembelajaran kita pada hari ini. Miss yakin walaupun pembelajaran daring, kalian akan maksimal dalam belajar. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Miss sampaikan ini bermanfaat. Alhamdulillah, aku bisa karena matematika itu mudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.